Milan harus bergerak sekarang. AC Milan tidak akan pernah kembali ke puncak Serie A jika masalah di posisi striker terus dibiarkan. Dan semua tanda musim ini menunjukkan satu hal, manajemen harus bergerak sekarang, bukan nanti. Setiap pekan kita melihat pola yang sama. Striker baru datang dengan harga mahal, tekanan langsung menggunung, performa inkonsisten, lalu Milan kembali bergantung pada Pulisic, Leao, atau momen ajaib gelandang. Ini bukan sekedar isu forum, ini masalah terstruktur. Contohnya jelas, Jimenez dan Nkunku diserang kritik sejak awal kedatangan. Jovic musim lalu hanya bersinar di beberapa momen. Reinders, Loftus-Cheek, hingga Pulisic sering dipaksa jadi penentu gol. Kenapa? Karena Milan tidak pernah punya rencana jangka panjang untuk posisi nomor 9. Milan terlalu sering berharap satu pemain menyelesaikan semua masalah. Pada klub top hari ini menciptakan struktur yang membuat striker mudah sukses, bukan sebaliknya. Dibutuhkan gelandang kreatif tambahan, rotasi yang jelas, dan peran taktis yang spesifik untuk nomor 9. Milan membutuhkan penyerang yang punya dua hal sekaligus, mobilitas tinggi dan ketajaman di kotak penalti. Bukan tipe target man statis, dan bukan pemain sayap yang dipaksa jadi penyerang tengah. Setiap striker yang datang selalu diberi beban penyelamat. Ini berbahaya. Manajemen harus membangun lingkungan yang mendukung adaptasi, bukan menghancurkan mental pemain dalam 3 pertandingan. Musim ini terlalu sering Milan kehilangan Leao dan Pulisic, dan permainan langsung runtuh. Striker pun makin kesulitan karena tak punya suplai konsisten. Jika manajemen berani berubah, mengubah struktur, menambah kreativitas, mendukung striker baru, dan mencari profil yang tepat, Milan bisa menjadi mesin gol yang stabil lagi. Ini bukan soal siapa yang datang di bulan Januari, ini soal fondasi yang menentukan apakah Milan kembali jadi tim yang ditakuti atau terus terjebak dalam siklus yang sama setiap musim. Milan siapkan jalur Brasil jika Maignan pergi. Satu keputusan Mike Maignan kini memegang nasib seluruh proyek AC Milan. Laporan dari Brasil mengungkap sesuatu yang tidak banyak dibahas. Milan ternyata sudah ditunggu oleh seorang penjaga gawang yang bisa mengubah arah klub dalam 2 tahun ke depan. Situasinya sederhana di permukaan, tetapi rumit di dalam. Milan harus menentukan sikap sebelum semua pintu alternatif tertutup. Dengan masa depan Mike Maignan yang semakin goyah, pembicaraan soal calon penggantinya mulai bermunculan, dan salah satu jalur yang kini terbuka cukup lebar, membawa AC Milan langsung ke Brasil. Hingga keputusan Maignan ditetapkan, klub terus berada dalam zona abu-abu. Semua skenario kemungkinan terjadi. Ia memperpanjang kontrak atau ia pergi dan Milan harus bergerak cepat mencari sosok baru. Namun laporan terbaru menyebut bahwa Milan memilih satu strategi ekstrim, menaruh seluruh fokus pada Maignan, tidak ada negosiasi lain sampai keputusan final keluar. Tapi hari ini muncul godaan baru dari Brasil. Media UOL menyebut bahwa Corinthians tidak menutup kemungkinan melepas kiper muda mereka, Hugo. Bahkan mereka mengakui adanya potensi sang kiper pergi pada 2026. Menariknya, mereka seolah menunggu satu hal, tawaran dari Rossoneri. Minat Milan sudah disampaikan ke klub Brasil. Perwakilan Hugo juga mengetahui situasi ini. Belum ada harga yang ditetapkan, namun atmosfernya menunjukkan bahwa sebuah penawaran diperkirakan akan datang dalam waktu dekat. Meski begitu, semua pihak sepakat proses ini tidak akan benar-benar bergerak sebelum masa depan Maignan dipastikan. Intinya sederhana, tidak ada urgensi,
tetapi peluangnya nyata. Jika Milan kehilangan Maignan, mereka sudah punya satu prospek besar yang siap diintip. Dari Corinthians, siap membuka pintu saat waktunya tiba. Ayub Buadi dan AC Milan. Satu nama terus naik dan mengguncang radar klub-klub top Eropa, dan Milan ternyata sudah mengikutinya jauh lebih lama dari yang lain. AC Milan menjadi salah satu klub pertama yang memetakan potensi Ayub Buadi, bahkan sebelum hype besar yang membuatnya diburu setengah Eropa. Ini bukan sekedar rumor, ini cerita tentang target jangka panjang yang kini berubah menjadi perebutan elit. Masalahnya, Buadi kini berada di level harga dan atensi yang membuat Milan tampak tidak realistis. Tapi ada satu elemen tak terduga yang bisa mengubah segalanya. Selama 2 tahun terakhir, Milan memantau Buadi secara konsisten. Ketika Paulo Fonseca datang, banyak yang mengira Milan akan menyerbu mantan klub sang pelatih. Nyatanya, tak ada transfer besar yang terwujud. Namun 2 nama terus menempel dalam radar, Thiago Santos dan Ayub Buadi. Dan Buadi kemudian meledak. Di usia 18 tahun, ia menjadi sorotan besar di Liga Prancis. Penampilannya memikat mata para pencari bakat seluruh Eropa. Milan tetap berada dalam daftar pengejar, meski kini jaraknya terasa semakin jauh. Namun minggu ini muncul sebuah detail menarik. Buadi berbicara kepada L'Equipe tentang inspirasinya. Ia menyebut nama-nama besar seperti Iniesta dan Modric. Dan kisahnya tentang momen menghadapi Real Madrid mengungkap betapa besar pengaruh Modric baginya. Disinilah peluang kecil muncul. Jika Luka Modric, seorang ikon yang ia kagumi sejak lama, memberikan restu atau dorongan untuk memilih proyek Milan, faktor emosional itu bisa memberi Milan sebuah celah. Apakah cukup untuk memenangkan perebutan? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Tapi satu hal jelas, Milan sudah ada di garis start jauh sebelum klub lain. Dan dalam dunia transfer, konsistensi sering menjadi senjata yang menentukan.